Di balik langit senja, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hidup seorang pemuda bernama Arka. Dengan tubuh kurus dan tatapan yang sering kosong, ia dikenal sebagai sosok yang pendiam. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk melukis pemandangan alam. Langit senja, pepohonan, dan hamparan sawah yang melambai diterpa angin sore. Melalui lukisan-lukisannya, Arka menemukan pelarian dari kenyataan pahit yang selalu membayangi hidupnya. 10 tahun lalu, dalam sebuah kecelakaan tragis, ia kehilangan kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Arka diasuh oleh pamannya, Pak Guntur, seorang petani tua yang hidup sederhana. Pak Guntur tidak pernah banyak bicara, tetapi ia selalu memberikan nasihat bijak kepada Arka. Suatu sore yang tenang, Arka menerima sepucuk surat yang mengubah hidupnya. Surat itu ditulis oleh seorang wanita bernama Saraswati, yang mengaku sebagai saudara jauhnya. Dalam surat tersebut, Saraswati mengundang Arka untuk datang ke kota besar dan mencoba membuka lembaran baru dalam hidupnya. Arka membaca surat itu berulang kali, berusaha memahami maksud di balik ajakan itu. Hatinya bergejolak antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Malam itu, di bawah langit senja yang memerah, Arka memutuskan untuk menceritakan isi surat tersebut kepada pamannya. Pak Guntur mendengarkan dengan saksama, meskipun raut wajahnya menunjukkan keraguan. Hidup di kota itu tidak mudah, Arka, katanya dengan nada pelan. Tapi jika kau merasa ini adalah jalanmu, pergilah. Namun, ingatlah satu hal, jangan pernah lupakan siapa dirimu. Kata-kata itu terus teringat di kepala Arka ketika ia mempersiapkan keberangkatannya ke kota. Kota besar menyambut Arka dengan hiruk-pikuk yang membuatnya merasa asing. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan keramaian jalannya membuatnya rindu pada ketenangan desanya. Saraswati, wanita muda yang menyambutnya, adalah sosok yang sangat berbeda dari apa yang Arka bayangkan. Cantik dan cerdas, tetapi hidup dalam dunia yang penuh kemewahan dan ambisi. Dalam beberapa hari, Saraswati membawa Arka menjelajahi kota, memperkenalkan kehidupan modern yang penuh dengan gemerlap. Namun, semakin lama Arka berada di sana, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Saraswati. Suatu hari, saat Arka sedang membantu Saraswati mengatur koleksi buku di perpustakaan rumahnya, ia menemukan sebuah dokumen tua yang tersembunyi di balik rak buku. Dokumen itu berisi catatan transaksi yang mencurigakan. Ketika Arka mencoba mencari tahu lebih lanjut, Saraswati muncul dan langsung merebut dokumen itu dari tangannya. Wajahnya berubah tegang. Malam itu, dalam sebuah percakapan rahasia, Saraswati mengakui bahwa orang tuanya terlibat dalam bisnis yang tidak etis. Lebih mengejutkan lagi, Saraswati mengatakan bahwa kecelakaan yang menewaskan orang tua Arka sebenarnya adalah akibat langsung dari tindakan orang tuanya sendiri. Aku tahu ini salah, Saraswati berkata sambil menundukkan kepala. Tapi jika kebenaran ini terungkap, reputasi keluarga kita akan hancur. Aku mohon, Arka, jangan ceritakan ini kepada siapapun. Saraswati memandang Arka dengan mata penuh harap. Tetapi Arka merasa seolah-olah dunia sedang runtuh di sekitarnya. Bagaimana mungkin ia menyembunyikan kebenaran yang begitu penting? Tetapi di sisi lain,
ia juga tidak ingin merusak hubungan satu-satunya keluarga yang tersisa. Dilema itu terus menghantui Arka. Setiap malam ia berdiri di balkon, memandang langit senja yang kini tampak berbeda baginya. Kota yang penuh cahaya itu terasa gelap dan kosong di hatinya. Arka tahu keputusan yang akan ia buat tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menentukan warisan moral keluarganya. Pada akhirnya di bawah langit senja merah jingga, Arka menutup matanya, menarik napas panjang, dan memutuskan bahwa kebenaran harus diungkap. Pak Guntur benar, bisiknya dalam hati. Aku tidak boleh melupakan siapa diriku. Dengan tekad yang bulat, Arka bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya, meskipun itu berarti kehilangan segala hal yang ia miliki. Apa yang terjadi pada orang tua Arka 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu orang tua Arka meninggal. Yang terjadi akibat sebuah kecelakaan tragis. Namun setelah Arka menemukan dokumen mencurigakan dan berbicara dengan Saraswati, terungkap bahwa orang tua Saraswati ternyata terlibat dalam bisnis ilegal. Lebih mengejutkan lagi, kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua Arka sebenarnya adalah akibat langsung dari tindakan orang tua Saraswati sendiri. Hal ini menjadi dilema besar bagi Arka karena ia harus memilih antara mengungkapkan kebenaran atau tetap diam demi menjaga hubungan dengan Saraswati dan keluarganya. Yang kedua, jelaskan pesan yang diberikan Pak Guntur kepada Arka sebelum ia pergi ke kota. Pesan yang diberikan Pak Guntur kepada Arka adalah, sebelum Arka pergi ke kota besar, Pak Guntur memberikan pesan bijak kepadanya. Ia berkata, hidup di kota itu tidak mudah. Arka, kata-katanya singkat tetapi tetap penuh makna. Ketika Arka ragu tentang keputusannya untuk pergi, Pak Guntur tidak melarang, tetapi justru memberinya kebebasan untuk memilih jalan sendiri. Pak Guntur juga menambahkan, tapi jika kau merasa ini adalah jalanmu, pergilah. Namun satu hal, jangan pernah lupakan siapa dirimu. Pesan ini menunjukkan bahwa Pak Guntur ingin Arka tetap berpegang pada jati dirinya, tidak terbawa arus kehidupan kota yang gemerlap, dan tetap memegang nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya. Kata-kata ini akhirnya menjadi pengingat bagi Arka ketika ia dihadapkan pada dilema besar tentang kebenaran dan keadilan. Dokter berlibut Pertanyaan ketiga, berdasarkan cerita ini, apa yang bisa kita pelajari tentang pentingnya menjaga identitas diri saat menghadapi perubahan besar? Dari cerita di balik langit senja, kita bisa belajar bahwa menjaga identitas diri sangat penting saat menghadapi perubahan besar. Arka yang berasal dari desa kecil memasuki dunia kota yang penuh kemewahan dan ambisi. Dalam proses ini ia mulai menyadari bahwa dunia baru yang ia masuki menyimpan banyak rahasia dan tantangan moral. Dan pesan Pak Guntur juga, jangan pernah lupa siapa dirimu, menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan tidak boleh membuat seorang kehilangan prinsip
dan nilai-nilai yang telah membentuknya. Dan pada akhirnya kisah Arka mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi dunia yang terus berubah, kita harus tetap berakar pada prinsip dan nilai yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Pertanyaan yang keempat, analisislah perbedaan kehidupan di desa dan kota seperti yang digambarkan dalam cerita ini. Dalam cerita Di Balik Langit Senja, desa digambarkan sebagai tempat yang tenang, sederhana dan penuh nilai moral, sementara kota penuh keramaian, ambisi dan tantangan moral. Arka merasa damai di desa, tetapi kota memberinya kesempatan dan sekaligus kebimbangan. Perbedaan ini menyoroti pentingnya menjaga identitas diri di tengah perubahan. Pertanyaan yang kelima, nilailah hubungan antara Arka dan Saraswati. Apakah hubungan ini memberikan manfaat atau justru menambah beban bagi Arka? Jadi hubungan antara Arka dan Saraswati bersifat kompleks. Di satu sisi hubungan ini memberikan manfaat karena Saraswati membuka wawasan Arka tentang kehidupan di kota dan memberinya kesempatan untuk berkembang. Namun di sisi lain hubungan ini justru menambah beban bagi Arka karena ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarga Saraswati terlibat dalam kematian orang tuanya. Dan pada akhirnya hubungan ini menjadi ujian moral bagi Arka, memaksanya memilih antara kebenaran dan ikatan emosional yang telah terjalin. Pertanyaan yang keenam, tuliskan dialog baru antara Arka dan Saraswati yang menunjukkan bagaimana Arka menyampaikan keputusan akhirnya. Sebuah taman di kota menjelang senja. Arka dan Saraswati duduk di bangku, suasana tegang namun penuh keheningan. Saraswati, kau sudah diam cukup lama. Arka, katakan sesuatu. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin mendengar langsung darimu. Arka menjawab, namun menghela napas menatap langit senja. Aku sudah memikirkannya, Saras. Terlalu lama? Mungkin. Aku ingin percaya bahwa semua ini tidak nyata, bahwa aku bisa terus bersamamu tanpa harus menghadapi kenyataan pahit ini. Saraswati menjawab lagi dengan nada suara yang melemah. Arka, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku juga tidak tahu tentang semua ini sebelumnya. Arka menjawab, aku tahu ini bukan salahmu, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Kebenaran ini terlalu besar untuk diabaikan. Saraswati menjawab, jadi apa yang akan kau lakukan? Arka menjawab, aku harus pergi. Aku harus mencari jawaban dan aku tidak bisa melakukan jika terus berada di sini bersamamu. Aku harap kau mengerti. Saraswati menjawab, aku mengerti, tapi bisakah kau menjanjikan satu hal? Arka menjawab, apa itu? Saraswati, jangan benci aku dan jangan lupakan bahwa aku pernah menjadi bagian dari hidupmu. Dan Arka menjawab, aku tidak akan pernah membencimu, Saras, tapi aku juga tidak bisa tinggal. Pertanyaan yang ketujuh, apa isi pesan yang disampaikan oleh Pak Guntur kepada Arka sebelum ia pergi ke kota? Pesan yang disampaikan oleh Pak Guntur kepada Arka sebelum ia pergi ke kota adalah agar Arka tetap menjaga dan menghargai nilai-nilai yang telah diajarkan. Pak Guntur juga mengingatkan Arka untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal
buruk di kota, dan untuk tetap setia pada tujuan hidup yang positif serta menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Pesan ini berfokus pada pentingnya karakter dan moral dalam menghadapi tantangan hidup di kota. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana kecelakaan yang menewaskan orang tua Arka dapat memengaruhi pandangan Arka terhadap Saraswati dan keluarganya? Kecelakaan yang menewaskan orang tua Arka dapat memengaruhi pandangannya terhadap Saraswati dan keluarganya dengan cara yang cukup kompleks. Dalam cerita yang sering melibatkan trauma atau kehilangan, Arka mungkin merasa marah, kecewa, atau bahkan kesal terhadap keadaan yang membuat hidup berubah drastis, terutama jika dia merasa bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian atau keputusan yang tidak tepat. Dan jika Saraswati dan keluarganya terlibat dalam kecelakaan tersebut, Arka bisa saja merasa sakit hati atau bahkan menyalahkan mereka atas kehilangan yang dialaminya. Di sisi lain, jika Saraswati dan keluarganya tidak terlibat langsung, namun Arka merasa mereka tidak cukup mendukung atau memahami perasaannya, dan ini bisa memperburuk hubungan mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan melalui proses pemulihan, Arka mungkin juga mulai menyadari bahwa Saraswati dan keluarganya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Pertanyaan yang ke-9, apa maksud dari istilah membuka lembaran baru dalam surat yang dikirimkan Saraswati kepada Arka? Maksud dari istilah kata membuka lembaran baru itu menggambarkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan, membuat perubahan, dan menciptakan peluang baru yang lebih baik di masa depan. Saraswati mungkin ingin mengajak Arka untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih segar, dan dengan itu mereka bisa memulai perjalanan baru bersama. Pertanyaan yang ke-10, kata kebenaran itu pada kalimat karena kebenaran itu bisa merusak reputasi keluarganya, merujuk pada apa? Kata kebenaran itu pada kalimat karena kebenaran itu bisa merusak reputasi keluarganya merujuk pada fakta atau informasi yang mungkin terungkap dan dapat mempengaruhi citra atau reputasi keluarga Saraswati atau pihak terkait lainnya. Kebenaran yang dimaksud bisa berkaitan dengan suatu kejadian atau rahasia yang selama ini disembunyikan, yang jika diketahui orang lain bisa membawa dampak buruk bagi reputasi atau nama baik keluarga tersebut.